Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. سبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Saudaraku seiman, tak terhitung sudah berapa kali kita menghadiri khutbah Id dan salat Id. Tak terhitung berapa kali kita berkumpul di tempat yang sama, mendengarkan khutbah, melakukan salat 2 rakaat dengan 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Tak terhitung berapa kali sudah berkurban tiap tahunnya. Ketahuilah, Idul Adha tetap Idul Adha, ada keistimewaan yang selalu terulang dalam setiap sanubari dan lisan, terucap dalam setiap zikir dan pesan bahwa kita memang perlu terus-terusan mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena pesan daripada khutbah, pesan daripada salat 2 rakaatnya bukan semata-mata syariat yang begitu saja, tapi di balik itu adalah untuk mencapai ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Karena memang tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkanku saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman, mengapa Allah masih semaikan nyawa pada badan kita? Mengapa ada orang lebih muda umur dibandingkan kita, tapi lebih dahulu berjumpa dengan Allah? Mengapa ada orang yang lebih sehat dari kita, tapi ternyata lebih dahulu meninggal dibandingkan kita? Bukan karena malaikat lupa, bukan karena malaikat lalai, tapi memang Allah masih menunggu taubat kita. Allah masih menunggu kita kembali. Allah masih menunggu kapan kita beristighfar, mengurangi dosa-dosa, meminta mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan pada dasarnya kita tidak akan dimatikan kecuali telah tuntas jatah rezekinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, sudah terhitung berapa kali hembusan nafas yang pernah kita hirup? Tidak terhitung berapa darah pernah mengalir dari tubuh kita. Tidak terhitung berapa udara pernah kita pompa. Tidak terhitung berapa kedipan mata, ayunan tangan, dan langkah kaki. Tidak terhitung. Ya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha menghitung-hitungnya dengan kalkulator, maka kalkulator itu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga hadirnya kita di sini bagian daripada bentuk kenikmatan dan syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan dalam rangka mentauhidkannya. Karena inti daripada syukur pun adalah tauhid. Tauhid yang terus berulang, tauhid yang akan diulang, tauhid ketika dilahirkan, dihidupkan, dimatikan, mengucapkan kalimat yang sama, yaitu kalimat daripada kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman,
Momen Idul Adha yang berulang mengingatkan kita kembali kepada kisah yang sama, kisah yang berulang, bahwa kita pada akhirnya tidaklah memiliki satu apapun, dan kita tidak pernah memiliki konsep kepemilikan. Pada akhirnya, we have but nothing. Kita semua dititipi dan diamanahi, bukan sedang memiliki. Sehingga Allah cemburu kepada Nabi Yakub, maka Allah pisahkan dirinya dengan anaknya 80 tahun. Allah pisahkan Nabi Ibrahim dengan anaknya yang dia minta 86 tahun di dalam doa-doanya, tapi kemudian Allah uji buah hatinya yang dia nantikan dengan menyembelihnya. Allah menguji Rasulullah SAW karena Allah cemburu kepadanya, sehingga ayahnya diambil nyawanya tatkala beliau di kandungan, ibunya diambil nyawanya tatkala sedang dalam buayan, kakeknya diambil nyawanya tatkala dalam pengasuhan, pamannya diambil yang merawatnya sejak kecil hingga dewasa, istrinya yang tak hanya menghangatkan tubuhnya tapi juga menyokong dakwahnya pun Allah ambil nyawanya. Bahkan 6 dari 7 anak Rasulullah SAW pun dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala tatkala beliau hidup. Tandanya agar tidak boleh di hati Rasulullah SAW kecintaan melebihi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh dalam hati Ibrahim pengharapan melebihi pengharapan kepada Allah Ta'ala dari makhluknya. Tidak boleh dalam hati Yakub rasa ketergantungan melebihi ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga semua boleh hilang, tapi Allah tidak boleh hilang. Semua boleh pergi, tapi pengharapan kepada Allah tidak boleh pergi. Layaknya seorang yang terus berharap kepada Allah Ta'ala hingga ajal menjemputnya, hingga dia berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan diridhoi atau Allah murka kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini, di antara amalan yang paling dianjurkan untuk dilakukan, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Ta'ala melebihi ibadah kurban, Yauman Nahr. Dia dikatakan sebagai hari berkurban, hari untuk menyembelih, dikarenakan Rasulullah SAW pun memerintahkan anaknya, istrinya untuk menyaksikan daripada penyembelihan hewan kurban. Dikarenakan ada hikmah. Kalau kita melihat bagaimana sapi, kambing dan unta merenggut nyawa, maka ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka disembelih, berakhir pula kehidupan mereka. Tapi tidak dengan manusia. Ketika manusia merenggut nyawa, belum berakhir kehidupannya, masih ada alam barzakh, masih ada kebangkitan, masih ada yaumul hisab, masih ada yaumul mizan, masih ada qantarah, masih ada sirat, masih ada yaumul zulmah. Tidak berakhir kehidupan manusia dengan berakhirnya direnggutkan nyawa. Tapi hewan-hewan, mereka tidak ada yaumul hisab. Mereka tidak dihukum dan diadab oleh Allah Ta'ala. Adapun kita akan menuju kepada tempat yang belum tentu kita beristirahat darinya. Karena istirahat yang hakikat adalah tatkala kita melangkahkan kaki kita ke surganya. Ar-rahatu inda awwali qadamin tadauha fil jannah. Istirahat pada akhirnya adalah tatkala melangkahkan kaki kita ke surganya Allah Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di hari-hari ini maka tidak ada rasa syukur yang melebihi kesyukuran kita tatkala kita masih mengenyamkan tauhid, berkalimatkan tauhid, menjalankan syariat tauhid yang karenanya setiap nabi dan rasul diutus untuk menyempurnakan daripada tauhid, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang masih memiliki tauhid dalam hatinya, ketahuilah tauhid itu perlu diulang-ulang. Tauhid itu perlu direpetisi, sebagaimana kita merepetisi Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam, sebagaimana kita mengucapkan syahadat dalam setiap adzan dan iqamah, dalam setiap tasyahud awal dan akhir kita. Bukankah kalimat yang sama yang kita ucapkan bahwa kalimat itu adalah kalimat daripada tauhid? Sehingga syariat yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Ismail, kepada Ibrahim adalah bagian daripada syariat tauhid, bahwa pada dasarnya semua kita tidak boleh memiliki rasa kepemilikan. Semuanya adalah kepemilikan daripada Allah. Allah yang menciptakan, dialah Rabb, yang makna daripada Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatur dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menguasai dirinya sendiri. Semuanya dikuasakan oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah, semuanya dimiliki oleh Allah. Karena hanya Allah yang mampu menghidupkan dan yang mampu mematikan. Hanya Allah yang mampu memisahkan orang yang berjumpa dan menjumpakan orang yang berpisah. Hanya Allah yang mampu mencintai orang yang benci dan benci orang yang mencintai. Hanya Allah lah yang mengumpulkan dan juga memisahkan. Hanya Allah lah
yang mampu menjadikan kita hidup, yang mampu menjadikan kita mati. Karena dia menguasai, sedangkan sisanya dikuasai. Dia yang memberikan rezeki, sedangkan selainnya diberikan rezeki. Dia yang maha hidup dan menghidupkan. Sehingga tidak boleh ada yang lebih besar tatkala kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita menyatakan bahwa tidak boleh ada yang lebih besar melebihi kebesaran Allah. Tidak boleh ada yang merasa besar melebihi besarnya Allah. Karena pada akhirnya kita semua kecil, kita semua hina, kita semua kerdil seperti debu yang berterbangan, yang tidak akan mulia kecuali karena Islam, tidak akan mulia kecuali karena tauhid, tidak akan mulia kecuali karena menegakkan syariat-syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah beliau, menjunjung tinggi daripada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berada dalam kehinaan kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Semua kita berada dalam kekerdilan kalau bukan karena Allah yang menunjuk dan membimbing kita. Semua kita berada dalam kegelapan kalau Allah bukan yang meneranginya. Karena pada akhirnya semua kita diterangi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Maka kita minta dalam sehari semalam 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga di momen kali ini kita juga semakin meyakini kisah daripada Hajar tatkala meninggalkan anak semata wayangnya, buah hati yang berada dalam jantung hatinya, berada dalam perutnya 9 bulan 10 hari, berada di perutnya, kemudian ditinggalkan di lembah yang tak berpenghuni yang bernama Ka'bah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku menaruh anakku di lembah yang tak berpenghuni di dekat rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Begitulah doa Nabi Ibrahim tatkala selesai meletakkan istri dan anaknya dalam lembah yang tak berpenghuni. Pada hari ini kita saksikan jemaah haji. Semalam atau kemarin baru saja mereka selesai, sebagian di antara mereka melakukan tawaf ifadah dan tahallul yang pertama, dan sekarang mungkin sudah ada tahallul yang kedua, sehingga mereka sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Sa'i adalah bagian daripada bukti nyata wajibnya kita berikhtiar, wajibnya kita menyempurnakan tawakal. Layaknya Hajar yang tetap mencari air meskipun tidak tahu sumber air berada di mana. Dicari dari Safa ke Marwah, ternyata air tersebut berasal dari kepakan sayap malaikat Jibril dekat kaki mungil seorang bayi yang belum bisa berjalan. Begitulah, tetaplah berikhtiar, tetaplah bertawakal meskipun kita tidak tahu hasilnya kapan datang. Tapi percayalah sebagaimana percayanya Hajar tatkala tinggalkan oleh suaminya. Atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Apakah kau meninggalkanku di lembah yang tak berpenghuni, tak ada manusia sedikit pun di sini. Jangankan tumbuhan hidup, tumbuhan mati saja tidak ada. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau demikian? Jawab Nabi Ibrahim, "Na'am." Ya, Allah yang memerintahkan kita demikian. Maka jawaban dari seorang wanita penuh keteguhan dan keimanan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba yang mengikuti dalil. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba yang menegakkan sunnahnya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba yang sudah berusaha menjalankan syariat-syariatnya. Maka Hajar yakin meskipun dirinya berlari dari Safa ke Marwah, tapi air itu bukan datang dari Safa, bukan datang dari Marwah, datang dari kaki mungil anak bayi yang belum bisa berjalan, datang dari kepakan malaikat Jibril atas tanah di bawah kaki mungilnya Ismail, yang menunjukkan bahwa ikhtiar diwajibkan sebagai bentuk kita mendapatkan pahala dari Allah, dan tawakal sebagai bentuk bahwa kita beribadah dan bersandar hanya kepadanya. Sebab siapa yang bergantung kepada pohon-pohon akan tumbang. Siapa yang bergantung kepada ranting-ranting akan rapuh. Siapa yang bergantung pada harta akan binasa. Siapa yang bergantung pada umurnya akan berkurang. Tapi yang bergantung kepada Allah tidak akan berkurang, binasa, dan tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Karena dialah sebaik-baik tempat penggantung. Maka Allah jadikan Rasulullah SAW ditolak di tempat di mana beliau dahulu dibesarkan, di Taif. Perkataan yang keluar dari lisannya, ilaika ashku dha'fa quwwati. Hanya kepada engkau aku mengadukan kesedihanku. Wa qillat hilati. Sedikitnya perbekalanku. Wa hawani bainan nas. Dan hinanya aku di hadapan manusia. Hanya berharap kepada Allah. Karena Allah tempat menggantungkan kita dari segala macam problematika kehidupan, dinamikanya, riuh rendahnya,
pasang dan surutnya, warna-warninya, lika dan likunya. Semuanya hanya bergantung kepada Dia yang Maha Hidup dan menghidupkan, yang Maha Kuat dan menguatkan, yang Maha Mulia memuliakan. Karena Allah mampu memuliakan orang-orang biasa tanpa memberikan kerajaan, dan Allah mampu menghinakan para raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu mengkayakan orang miskin tanpa memberikan dia harta. Allah mampu miskinkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Sebabnya tauhid perlu diulang. Pembahasan tauhid tak boleh lekang oleh waktu, tak boleh hilang oleh zaman. Hari-hari berlalu, musim berganti, tapi pembelajaran tentang tauhid tetap harus ada dan diadakan. Dikarenakan ayat di dalam surah Al-Baqarah yang notabene adalah ayat Madaniyah, di mana diturunkan pada saat orang-orang telah bertauhid, orang-orang telah menjalankan syariat, telah berhijrah, diturunkan di Madinah. Tapi justru di antara ayat yang turun adalah am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidaklah kalian menyaksikan bagaimana Yakub menghadiri daripada pertemuan dengan anak-anaknya. Berkumpul anak-anaknya, 12 anaknya. Dan pesan yang disampaikan adalah pesan tauhid. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah selepas peninggalanku. Lihatlah tauhid. Ayat ini turun ketika seorang telah bertauhid. Ketika di Madinah penduduknya telah bertauhid. Tapi ayat tauhid yang turun, tetap turun di sana. Tandanya tauhid harus menjadi bahan dan harus menjadi materi yang terus diulang-ulang dan yang terus tidak boleh dilupakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari ini tidak boleh ada yang kita khawatirkan karena rezeki-rezeki kita. Sebabnya Allah telah menjaminnya. Kita tidak perlu takut besok makan apa. Sebabnya Allah Ta'ala menjanjikan setiap orang yang bernyawa untuk memberikan rezekinya. Kita tidak perlu takut besok bisa hidup atau tidak. Sebabnya Allah akan menyempurnakan rezeki seorang hamba sebelum dimatikannya. Maka yang perlu kita takutkan hanya satu. Yang perlu kita takutkan adalah dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah mengatakan, wa wada'na 'anka wizrak, dan kamilah yang telah mengangkat beban dari dirimu berupa dosamu, sehingga beban sungguhnya bukan utang, beban sungguhnya bukan sakit, beban sungguhnya bukan banyak anak, beban sungguhnya bukan banyak keluarga, bukan menjadi sandwich generation. Beban sesungguhnya adalah dosa dan dosa. Dosalah yang menjadi pelipur dan menjadi beban bagi diri kita. Dosa yang juga menjadi kegundahan kita, kegelisahan kita. Maka bertaubatlah wahai hamba-hamba Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah wahai hamba Allah. Bertaubatlah wahai orang beriman. Selama nyawa kita belum berada di kerongkongan, maka Allah masih menerima taubat kita. Selama matahari belum terbit dari baratnya, maka Allah masih menerima taubat-taubat kita. Maka kalau hari ini ada di antara kita yang mendapatkan ujian dan cobaan berupa ketakutan tentang masa depan, kesedihan tentang masa lalu, al-khauf, kesulitan ekonomi, wal-ju' wa naqsi minal amwal, kesulitan, kelaparan, bisnisnya yang hampir saja roboh, keluarganya yang tak kunjung juga perbaikan, ketahuilah Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menolong kita. Keyakinan terhadap tauhid harus mengkonsekuensikan bahwa Allah bersama kita dan Dia tetap akan menolong kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai saudaraku. Sungguhnya penyakitmu Allah yang akan juga mengangkatnya. Sungguhnya masalah ekonomi Allah juga yang akan berikan rezekinya. Sungguhnya masalah keluargamu maka Allah juga yang akan perbaikinya. La tahzan. Ingatlah perkataan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Sebagaimana perkataan juga Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya Tuhanku selalu bersamaku. Keyakinan inilah yang harus tetap tersanubari dalam hati dan lubuk hati kita. Bahwa kita dibersamai oleh Allah. Allah tidak mengatakan inna sabirina ma'allah, tapi Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah mendahulukan namanya dibandingkan orang-orang yang bersabar. Tandanya Allah yang bersamai. Allah yang bersamai. Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Allah tidak sedikit pun meninggalkan hambanya, tapi seringkali hambanya meninggalkan Allah Ta'ala. Seringkali hambanya menjauh diri dari Allah Ta'ala. Seringkali hambanya lari dari Allah Ta'ala. Padahal Allah selalu bersama.
hamba-hamba yang mau kembali kepadanya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي رفح. اللهم انصر مجاهدين في سبيلك. اللهم انصر الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين. اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, semoga Allah terima amal ibadah kita dan jadikan hari raya ini sebagai bentuk kita merealisasikan tauhid dan mengulang-ulang tauhid. Selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.